Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bunda Jemanau. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan cara mengisi dokumen listing sensus per tahun 2023 dengan kasus-kasus yang ada. Karena kita tahu pada kenyataannya nanti di lapangan akan banyak sekali kasus-kasus yang teman-teman temui ketika sudah melakukan pendataan sensus pertanian 2023. Kasus yang pertama adalah ketika dalam satu keluarga itu hanya terdiri dari satu rumah tangga. Satu keluarga, satu rumah tangga. Nah, di kasus satu keluarga dan satu rumah tangga itu adalah kasus yang umum, sangat umum terjadi di suatu wilayah. Misalkan di sini adalah contohnya dari keluarga Pak Abdul Muiz Nasution, di mana dia tinggal bersama istri dan anak-anaknya. Kepengurusan makan dan minum dikelola oleh Pak Abdul Muiz keluarga. Jadi di dalam keluarga Pak Abdul Muiz itu ada satu keluarga dan satu rumah tangga. Sehingga dengan keadaan begitu maka pengisiannya itu adalah pengisian secara normal. Normal seperti biasa. Dalam artian di kolom 5 itu untuk keberadaan keluarga, untuk keluarga Pak Abdul Muiz itu kodenya tetap 1. Tapi di pengelolaan makan dan minum, karena mereka satu keluarga dan satu rumah tangga, maka pengelolaan makan dan minumnya juga 1. Lalu untuk nomor urut rumah tangga itu kenapa dia jadinya 1? Itu adalah karena di nomor urut rumah tangga ini keluarga Pak Abdul Muiz dianggap adalah keluarga pertama yang ditemui di dalam SLS tersebut. Dalam artian Pak Abdul Muiz ini adalah rumah yang posisinya paling barat daya dari peta yang teman-teman pegang. Dan untuk identifikasi KK atau KRT-nya di kolom 8 itu berkode 3. Kenapa? Karena Pak Abdul Muiz itu adalah kepala rumah tangga sekaligus kepala keluarga dari tempat tersebut. Sehingga di kolom 8 berkode 3. Karena kolom 8 berkode 3, maka kolom 9 tidak perlu diapa-apakan. Lewat saja, langsung ke kolom 10 dan seterusnya. Lalu untuk kondisi ketika satu keluarga terdiri dari satu rumah tangga, tapi ada beberapa keluarga seperti keluarga Ibu Bariah di kasus ini, di sini dikatakan bahwa kebutuhan sehari-hari keluarga Bariah dikelola oleh Aziz. Artinya Aziz adalah kepala rumah tangga, sementara Bariah adalah kepala keluarga. Nah, dengan demikian karena Aziz yang bertanggung jawab dalam kebutuhan makan dan minum di keluarga tersebut, maka Aziz adalah kepala rumah tangganya dan di dalam bangunan itu hanya ada satu rumah tangga. Sehingga pencatatannya seperti berikut. Jadi di baris bariah itu di kolom keberadaan keluarganya dianggap ditemukan karena memang keluarga bariah ada. Lalu pengelolaan makan dan minumnya dianggap 1 karena 1 tadi ada pengelolaan makan dan minum dan ada Aziz yang tinggal di sana. Dalam artian begini, Aziz itu sudah tinggal di sana tapi belum ada namanya di prelist. Ini kasusnya di sini. Nah, karena Aziz belum ada namanya di prelist, kita tidak perlu menambahkan nama Aziz di bagian bawah dari blok ini. Bagian bawah sekali di blok 5A. Tidak perlu ditambahkan, tapi cukup dituliskan bahwa di keluarga atau di baris bariah tadi keberadaannya 1, pengelolaan makan minumnya 1 karena ada Aziz di dalamnya. Lalu nomor urut rumah tangga itu 4, di sini dianggap 4 karena rumah keempat yang ditemui dari arah barat daya. Kita berbicara di kasus door to door, bukan kasus no-ball. Nah, ketika di posisi barat daya, rumah si Bariah ini posisi keempat, maka dia dianggap rumah tangga keempat. Lalu diidentifikasi KKRT-nya, tadi dikasih tahu bahwa Bariah itu hanya kepala keluarga dan kepala rumah tangga adalah Aziz. Dan di kasus ini yang muncul di kolom 2 adalah nama Bariah. Makanya di kolom 8 itu kodenya 1. Kode 1 itu mengarah ke kolom 2. Kode 1 kan kepala keluarga. Nah, artinya kepala keluarga di baris itu ada di kolom 2. Beda dengan yang tadi, kode 3 itu artinya di kolom 2-nya itu dia kepala keluarga tapi juga kepala rumah tangga. Jadi ketika dia kode 1 itu artinya kepala keluarga itu ada di kolom 2. Sementara kepala rumah tangganya ada di kolom 3. Kepala rumah tangganya ada di kolom 9. Makanya di kolom 9 keluar yang namanya Aziz.
Ini untuk kasus di mana ada keluarga induk digabung dengan keluarga anaknya dan anak tersebut belum ada di dokumen prelis, sehingga anaknya tidak perlu dimasukkan ke dalam blok 5A. Lalu kasus berikutnya adalah ketika satu keluarga terdapat beberapa rumah tangga. Ini jarang terjadi, tapi kemungkinan akan ditemukan. Dalam artian begini, ada satu bapak misalnya di sini Muzaini. Muzaini ini sudah punya anak dan anaknya yang bernama Putra itu sudah menikah dan punya anak juga, artinya cucu dari Pak Muzaini. Nah, dalam artian kasus ini dikatakan bahwa Muzaini itu punya anak namanya Putra dan anak istrinya terpisah kepengurusan makan minumnya dengan orang tuanya. Dalam artian Muzaini itu makannya sendiri, pengelolaan makan minumnya sendiri, dapurnya sendiri, sementara Putra dan anak istrinya itu udah terpisah kepengurusan makan dan minumnya. Artinya ada rumah tangga Muzaini, ada rumah tangga Putra dan di dalam satu bangunan yang sama. Karena dia dalam bangunan yang sama itu ada dua rumah tangga, maka di Muzaini dianggap satu rumah tangga sendiri, sementara di Putra dianggap satu rumah tangga sendiri. Dan pencatatannya seperti berikut. Untuk baris Muzaini keberadaan keluarga tetap ditemukan. Muzaini sudah ada di prelis sehingga kodenya tetap 1. Tapi untuk pengelolaan makan dan minum di rumah Pak Muzaini itu berkode 2. Kenapa berkode 2? Karena di baris Pak Muzaini itu yang dihitung adalah total jumlah pengelolaan makan dan minum di rumah tersebut. Dalam artian di rumah Pak Muzaini ada 2 pengelolaan makanan minum. 1 buat Pak Muzaini, 1 buat Putra. Tapi karena yang punya rumah adalah Pak Muzaini, maka di baris Pak Muzaini dibuat kodenya 2 di kolom 6. Sementara di kolom 7 itu nomor urut rumah tangga, lagi-lagi kembali seperti tadi, dia nomor 5 karena rumah Pak Muzaini adalah rumah kelima yang didatangi di wilayah tersebut. Bisa jadi urutan kelima dari arah barat daya atau nomor rumah kelima dari rumah yang didatangi di wilayah Snowboard. Bisa jadi seperti itu. Tapi di kolom 8 identifikasi kakak KRT-nya di baris Pak Muzaini tetap berkode 3. Karena kenapa? Di Muzaini itu, Pak Muzaini itu adalah kepala rumah tangganya dia dan kepala keluarganya dia. Sehingga kolom 8-nya langsung kode 3. Dan ketika kolom 8 kode 3, kolom 9 kita abaikan. Nah, beda kasus dengan Putra. Ketika Putra ini di sini belum ada namanya di blok 5A prelis. Belum ada namanya. Tapi karena Putra sudah mempunyai rumah tangga sendiri, maka si Putra dibuat di baris kolom nama terakhir itu siapa di sana, di bawah nama terakhir di kolom 5A. Di 5A kolom di bawah nama terakhir itu ditulis nama Muzaini. Nomor urut keluarganya 51. Kenapa 51? Karena nomor urut keluarga Pak Muzaini itu 51. Makanya Putra ngikut nomor urut keluarga 51. Karena menunjukkan bahwa Putra ditinggal di rumah Pak Muzaini. Nah, karena Putra tadi adalah kepala rumah tangga baru, nomor urut keluarganya mengikuti rumah Pak Muzaini karena dia tinggal di rumah Pak Muzaini. Tapi nama kepala keluarga itu muncul lagi nama Pak Muzaini. Kenapa? Karena untuk menunjukkan bahwa Putra itu tinggal di rumah Pak Muzaini, tapi pengelolaan makan minumnya sudah terpisah dengan Pak Muzaini. Jadi di kolom berikutnya, di kolom 5, itu keberadaan keluarganya dibikin strip. Strip itu menunjukkan bahwa keluarga ini sudah ada di prelis. Sudah ada di prelis itu tadi yang atas nama Pak Muzaini. Jadi untuk putranya itu nama di kolom 2 Pak Muzaini, di kolom 5-nya strip. Artinya di 5A yang sudah ada daftar nama-namanya sudah ada nama Pak Muzaini. Tapi ketika di pengelolaan makanan minum, tadi Pak Muzaini 2 ya, 2 untuk dia dan Putra. Nah, karena di baris terakhir yang kita tuliskan di 5A ini menunjukkan nanti untuk ke Putra, maka di kolom 6-nya berkode 1. Jadi dalam artian
dua tadi, satu punya Muzaini, satu punya Putra. Nah, yang dua itu kita pecah dalam artian Muzaini tetap dibuat dua, dan untuk menunjukkan Muzaini ada dua itu kita harus buat lagi baris satu lagi yang mengatakan bahwa baris kedua itu adalah hubungannya dengan yang Pak Muzaini tadi. Maka di kolom 6-nya kodenya 1. Nah, lalu kembali lagi ke identifikasi kepala keluarga atau KRT-nya. Di kolom 8 itu berkode 2. Kenapa berkode 2? Karena ketika tadi di kolom 8 berkode 1, dia akan kembali ke kolom 2. Tapi ketika dia berkode 2, artinya kepala rumah tangganya itu ada di kolom 9. Makanya di kolom 9 dibuatkanlah nama Putra. Beda ketika di kode 3 tadi. Ketika kode 3 artinya kepala keluarga dan kepala rumah tangganya itu ada di kolom 2, tapi kolom 9-nya nanti kita abaikan. Di kasus lain adalah ada beberapa keluarga tergabung dalam satu rumah tangga. Beberapa keluarga dalam satu rumah tangga seperti keluarga Pak Joko Untoro. Begini, jadi di keluarga Joko Untoro itu ada satu keluarga sendiri. Pak keluarga Joko Untoro ini tinggal bersama anak istrinya. Tapi ternyata Pak Joko Untoro ini menanggung kehidupan sehari-hari adiknya yang bernama Raharja Panca Putra yang ada di bangunan lain. Dan bisa jadi ini dalam artian bangunan lainnya itu Raharja Panca itu ada di SLS yang sama, tapi beda bangunan dengan Pak Joko Untoro. Sehingga di pengelolaan makan minum untuk Joko Untoro ini ada satu rumah tangga, tapi dengan kasus ada di dua bangunan yang berbeda. Nah, pengisiannya bagaimana? Untuk Pak Joko Untoro, penulisannya masih sama seperti biasa dengan kasus normal, di mana di kolom 5 keberadaan tetap ditemukan, pengelolaan makan minumnya 1 karena memang ada satu pengelolaan makan minum di dalam bangunan itu. Lalu di kolom 8-nya itu berkode 3, yaitu kepala keluarga sekaligus kepala rumah tangga. Nah, tapi ketika kita sudah sampai di rumah Pak Raharja Panca yang ada di nomor urut keluarga 64 dalam prelis dokumen ST 2023 nanti, maka di keluarga Pak Raharja Panca itu tadi di keberadaan keluarganya tetap ditemukan, tapi pengelolaan makan dan minumnya itu kodenya 0. Kenapa 0? Karena tadi sudah dikatakan bahwa Raharja Panca itu kebutuhan sehari-harinya ditanggung oleh keluarga Pak Joko Untoro. Sehingga karena mereka masih dalam suatu SLS yang sama, maka Pak Raharja Panca itu bagian dari rumah tangga Pak Joko Untoro. Maka di kolom 6-nya kodenya 0, lalu di kolom 8 kodenya 1. Kepala keluarganya adalah itu Pak Joko Untoro. Dalam artian seperti kata saya tadi, kolom 8 itu ketika berkode 1 hanya menunjukkan kolom 2 itu kepala keluarganya siapa. Tapi dibutuhkan nama baru di kolom 9 yang menunjukkan siapa kepala rumah tangga dari yang ada di kolom 2. Kalau tadi kasusnya itu terpisah rumah, kalau di sini di beberapa keluarga tergabung dalam satu rumah tangga. Misalkan di sini ada keluarga di mana sama-sama terdaftar di prelis dan tinggal bangunan yang sama. Kalau Pak Joko Untoro tadi dan Panca tadi di bangunan yang berbeda tapi makannya satu, tapi ini adalah bangunan sama, makannya satu. Nah, di sini dicontohkan keluarga Sulawat Samuel. Tinggal satu bangunan yang sama dengan Dian Tini Ilyas. Kebutuhan sehari-hari keluarga Dian dikelola oleh Sulawat. Nah, karena Sulawat itu menanggung kebutuhan sehari-hari dari Dian Tini Ilyas, maka mereka dalam satu bangunan meski ada dua keluarga, tapi rumah tangganya satu. Nah, kalau ini mungkin ditemui nanti sering juga ditemui dalam kasus yang seperti Pak Muzaini tadi sebenarnya. Hampir sama dengan itu, tapi dengan catatan pengelolaan makan minumnya satu. Kalau Pak Muzaini tadi dia terpisah dengan putra. Tapi ini makan minumnya satu. Nah,
Penulisannya untuk Diantini Ilyas, ternyata Diantini Ilyas ini ada di nomor urut keluarga 18. Artinya Diantini Ilyas ini keluar duluan nanti. Nah, untuk baris Diantini Ilyas, itu keberadaan keluarganya tetap kita buat satu, tapi pengolahan makan dan minumnya seperti keluarga sebelumnya tadi, yang keluarga Pak Panca dan Joko Untoro, di mana makan minum Diantini Ilyas ditanggung oleh Suwalat. Maka di kolom 6-nya untuk baris Diantini Ilyas itu kodenya 0. Nah, kodenya 0 di kolom 8 itu keberadaan identifikasi kakak KRT-nya itu kodenya 1. Karena Diantini Ilyas hanya sebagai kepala keluarga, sementara kepala rumah tangganya adalah Sulawat Samuel. Jadi kolom 9 harus diisi. Nah, kalau diperhatikan di sini, kolom 7 itu sama dengan isian untuk Pak Suwalat Samuel. Jadi ketika dia satu rumah tangga, tapi beda keluarga dan keluar nama kedua keluarga itu, maka nomor urut rumah tangganya harus sama dengan orang yang bertanggung jawab memberi dalam pengolahan makan minum tadi. Jadi kasus Diantini Ilyas ini, nomor urut rumah tangga Diantini Ilyas 17, maka di Suwalat Samuel juga 17, karena menunjukkan mereka itu dalam satu rumah tangga yang sama. Nah, sementara Suwalat Samuel itu penulisannya seperti biasa. Penulisannya seperti biasa karena dia pengolahan makan minumnya dia punya, tapi di identifikasi kakak KRT-nya langsung 3. Dan catatan terbarunya adalah bahwa ketika mereka itu satu bangunan, maka di kolom 4 itu nomor bangunannya sama. Jadi ketika di Diantini Ilyas ternyata diketemui itu nomor 17, nomor urut bangunannya, maka di Suwalat Samuel itu juga nomor 17. Nah, sama dengan kasus yang tadi, ketika yang Joko Untoro dan Raharja Panca itu berbeda nomor urut bangunannya karena mereka rumahnya berbeda. Makanya nomor urut bangunan Joko Untoro 18, nomor urut Raharja Panca 19. Tapi untuk nomor urut rumah tangganya sama karena Raharja Panca itu makan minumnya dikelola atau bertanggung jawab adalah Joko Untoro. Sehingga di ini di kolom 6-nya 0, tapi kolom 7-nya ikut nomor dari Pak Joko Untoro, yaitu nomor 18. Nah, nanti akan berbeda ini perlakuannya ke kolom 10 dan seterusnya ketika dia berkode 0. Karena ketika berkode 0, kolom 10 sampai seterusnya itu tidak perlu diisi lagi. Hanya yang berkode lebih dari 1 saja yang kolom 10 sampai dengan selesai di kolom yang ada di pre-list itu diisi. Kalau kita lihat lagi kasus ke belakang tadi, untuk kondisi Muzaini dan Panca pun, kondisi Muzaini dan Panca nomor urut bangunannya sama, yaitu 6. 6 karena mereka berada dalam bangunan ke-6. Bangunan ke-6, maka si putra, yang baris untuk putra yang kita tulis di 5A tadi, juga kodenya 6. Artinya nomor urut bangunannya 6, tapi di dalam itu ada 2 rumah tangga. Tapi untuk yang ke kolom nomor urut rumah tangga yang kolom 7 di Muzaini adalah 5, tapi di Panca itu sudah 25. Ini kemungkinannya 25 adalah dokumen ke-25, bisa jadi seperti itu. Tapi lebih enaknya sih kalau bagi saya, karena mereka satu bangunan yang sama, tapi pengolahan makan minumnya ada 2, ini mendingan sudah 5 langsung kita buat 6. Jadi ketika dia sudah 6, artinya kan dia berdekatan dengan posisi bangunan yang sama, tapi nomor urut rumah tangganya itu langsung setelah yang di Muzaini tadi. Kalau Muzaininya 5, maka di putranya 6. Kalau bagi saya lebih bagus seperti itu, karena itu juga boleh. Di kasus selanjutnya adalah kasus ketika ada beberapa keluarga tergabung dalam satu rumah tangga. Artinya ada keluarganya lebih dari satu, tapi satu rumah tangga. Nah, di sini dicontohkan bahwa keluarga Nurjono ditanggung oleh Wahyu. Wahyu belum ada di pre-list. Jadi contohnya ini, yang kalau tadi itu sama-sama sudah ada di pre-list, 2 keluarga, tapi kalau di sini 2 keluarga, tapi hanya ada 1 di pre-list. Nah, yang menanggung makan dan minumnya ternyata belum ada di pre-list. Maka yang harus kita lakukan adalah
Karena makan dan minumnya satu, maka Wahyu dan Nurjono itu satu rumah tangga. Itu dulu yang kita pegang. Lalu, karena yang keluar adalah nama Pak Nurjono di prelis, maka untuk pengisian Pak Nurjono sama dengan pengisian dari rumah tangga yang pengolahan makan minumnya 0. Jadi di kolom 5-nya itu kodenya 1, tapi pengolahan makan minumnya 0. Lalu nomor urut rumah tangganya nanti 19 ini akan sama dengan nomor urut rumah tangga dari Wahyu. Karena pengolahan makan dan minumnya mereka satu dan satu rumah tangga dan satu bangunan. Nah, lalu di kolom 8 itu kodenya 1. Kodenya 1 kenapa? Karena mereka tidak punya pengolahan makan dan minum, maka ditanyakan siapa kepala rumah tangganya. Dibikin 1 karena 1 mengarah ke kolom 2 yang menyebutkan bahwa yang di kolom 2 itu hanya kepala keluarga. Sementara di kolom 9 itu adalah kepala rumah tangganya, yaitu si Wahyu. Nah, ketika di Nurjono seperti itu, dan untuk nomor urut bangunan tempat tinggal serta nomor urut rumah tangga akan sama dengan Wahyu. Jadi, nah kita perhatikan dulu nomor urut bangunan tempat tinggal. Ketika di Pak Nurjono 20, maka di Wahyu juga 20. Dan ketika di kolom 7 punya Pak Nurjono itu 19, maka di Pak Wahyu juga 19. Nah, sekarang yang perlu kita perhatikan adalah cara pengisian di blok 5B. Kenapa Pak Wahyu dibuat di 5B? Karena Pak Wahyu adalah kepala rumah tangga yang baru ada di SLS tersebut dan belum ada di prelis. Ketika dia kepala rumah tangga dan belum ada di prelis, maka pencatatannya tidak di 5A, tapi di 5B. Nah, pencatatan di 5B ini membutuhkan yang namanya NIK. Nomor urut keluarga itu akan kita tulis setelah nomor urut keluarga terakhir yang ada di prelis. Jadi prelis itu nanti akan di baris terakhirnya itu akan muncul angka berapa terakhir dari keluarga di SLS itu. Nah, di Pak Wahyu ini nomor urut keluarganya 95 karena yang terakhir yang tercatat di 5A adalah nomor 94. Maka di keluarga di 5B untuk keluarga Wahyu ini nomornya 95. Nah, kita mintakan NIK-nya untuk Pak Wahyu ini berapa, lalu nomor 20 untuk bangunannya itu sama dengan Pak Nurjono tadi karena mereka satu bangunan. Nomor urut rumah tangganya juga 19 sama dengan Pak keluarga Nurjono karena mereka itu pengolahan makan minumnya satu. Tapi di jumlah pengolahan makan dan minum yang keluar adalah di tempat Pak Wahyu karena Pak Wahyu yang menanggung makan dan minum dari keluarga tersebut. Sementara di kolom 8 untuk baris Pak Wahyu itu langsung kodenya 3 karena dia kepala rumah tangga sekaligus kepala keluarga. Nah, ketika tadi ada kasus beberapa keluarga itu satu rumah tangga, satu SLS, dan dua-duanya keluar di prelis, maka di sini ada kasus baru ketika ada beberapa keluarga satu rumah tangga beda SLS. Beda SLS-nya, ada yang satu di SLS yang satu, yang keluarga lain di SLS kedua. Di sini contohnya adalah Dani Kusuma itu ada di keluarga 1, dia tinggal di SLS 1. Sementara Edi keluarga 2 di SLS lain. Nah, kakak yang bertanggung jawab terhadap rumah tangga di luar SLS itu adalah keluarga siapa? Di sini dikatakan bahwa keluarga Dani Kusuma terdiri dari saudaranya bernama Sri Sunarning. Kebutuhan hidup sehari-hari Dani Kusuma ditanggung sepenuhnya oleh orang tuanya bernama Edi. Edi tinggal di kecamatan Lair di luar cangkupan SLS. Sudah pasti ya, sudah luar kecamatan. Nah, bisa disimpulkan bahwa Dani Kusuma ditemukan sebagai kakak sekaligus KRT. Nah, jadi ketika Dani tinggal di kecamatan A atau di SLS A, sementara Edi tinggal di kecamatan B atau di SLS B, mereka sudah beda SLS, maka kita langsung potong masing-masing sudah jadi rumah tangga masing-masing. Meskipun si Dani makannya dari
Pak Edi. Jadi ketika sudah beda SLS, mereka sudah dalam artian keluarga yang berdiri sendiri. Itu pencatatan yang harus kita ingat. Jadi abaikan kata-kata yang mereka pengelolaan makan minumnya ditanggung oleh Pak Edi. Karena Pak Edi sudah di SLSB, maka Dani dianggap sudah punya rumah tangga sendiri. Nah, pencatatan untuk Dani Kusuma ini sudah ada namanya di prelis. Itu untuk nomor urut bangunan itu sama, kita ikutin dia nomor urut keberapa dari rumah tangga yang ada. Keberadaan makan dan minumnya kita anggap ada juga. Keberadaan Dani juga tetap dianggap ada di situ, walaupun makannya dari keluarga Pak Edi yang di SLS lain. Tapi di kolom 8 dia langsung kodenya 3, karena Pak Dani sudah dianggap sebagai keluarga dan rumah tangga sendiri, meskipun makan dan minumnya dikirim oleh Pak Edi di SLS lain. Jadi penulisannya seperti penulisan normal.